Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi sistem pengambilan keputusan. Pertama, sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis komputer interaktif yang membantu para pengambil keputusan untuk menggunakan data dan berbagai model untuk memecahkan masalah-masalah yang tidak terstruktur. Aplikasi sistem pengambilan keputusan ini sangat penting untuk mendukung perusahaan menentukan sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan kriteria dan tahapannya agar menghasilkan suatu keputusan yang valid. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi sistem pengambilan keputusan pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode Promet di PT Holywings. Pertama, PT ini merupakan perusahaan produsen pengolahan pangan yang terbuat dari bahan baku terigu. Dalam rangka meningkatkan kinerja para karyawannya, PT ini akan memberikan bonus dengan cara memilih karyawan terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Kriteria yang digunakan dalam pemilihan karyawan terbaik yaitu kedisiplinan, tanggung jawab, inisiatif, kerjasama, kejujuran, kerapihan, dedikasi, dan mutu kerja. Namun, dalam pemilihan karyawan terbaik ini masih memiliki kendala. Di antaranya membandingkan karyawan dengan kriteria yang sudah ditentukan itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, tujuan dari tugas ini adalah membuat aplikasi pemilihan karyawan terbaik menggunakan metode Promet pada PT Holywings. Aplikasi ini dapat menghasilkan rekomendasi pilihan karyawan terbaik yang mendapatkan bonus dengan cara membandingkan nilai kriteria pada masing-masing karyawan sehingga nilai tertinggi dari karyawan dijadikan sebagai rekomendasi karyawan terbaik. Kedua, batasan masalah yang kita jelaskan adalah pertama, kriteria yang digunakan dari PT Holywings itu sendiri yaitu kedisiplinan, tanggung jawab, inisiatif, kerjasama, kejujuran, kerapihan, dedikasi, dan mutu kerja. Kedua, aplikasi yang dibangun berbasis desktop menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic untuk membuat coding aplikasinya dan database MySQL untuk menyimpan database karyawannya. Selanjutnya, tahap proses metode Promet. Tahap yang dilakukan dalam perhitungan data dalam menggunakan metode Promet adalah pertama, penentuan alternatif dari data yang telah didapatkan terhadap kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Yang kedua, menentukan dominasi kriteria sesuai kasus. Yang ketiga, menentukan tipe penilaian yaitu minimum dan maksimum. Yang keempat, menentukan tipe fungsi preferensi dan nilai preferensi. Yang kelima, memberikan nilai threshold atau kecenderungan. Yang keenam, perhitungan indeks preferensi. Yang ketujuh, perhitungan arah preferensi dipertimbangkan berdasarkan indeks leaving flow, entering flow, dan net flow. Selanjutnya, arsitektur sistem. Arsitektur sistem yang saya buat seperti ini. User atau admin menginputkan data karyawan ke dalam aplikasi sistem pengambilan keputusan dan menyimpan ke dalam database. Lalu dari database ini bisa kembali dilihat atau diedit lagi melalui aplikasinya dan dilihat hasilnya oleh user. Selanjutnya, pada perhitungan ini saya akan menggunakan 4 kriteria dan 3 karyawan. Kriterianya adalah kedisiplinan, tanggung jawab, inisiatif, dan kerjasama. Perhitungan dimulai dengan mengkonversi nilai ke dalam bobot yang telah ditentukan.
Jadi di sini saya akan menentukan nilai dengan bobotnya. Nilai 1 sampai nilai 2 diberi bobot 1. Nilai 2,1 sampai 4 diberi nilai 2. Nilai 4,1 sampai 6 diberi nilai 3. Nilai 6,1 sampai 8 diberi nilai 4. Nilai 8,1 sampai 10 diberi bobot nilai 5. Nah, di sini kan tadi saya menggunakan 4 kriteria dan 3 karyawan. Ini hasil yang telah saya buat. Yang pertama, F1 merupakan kriteria 1, F2 kriteria 2, dan selanjutnya. Untuk karyawannya ini A1 ada karyawan 1, A2 karyawan 2, dan A3 karyawan 3. Untuk karyawan 1 dengan kriteria pertama memiliki nilai bobot 2. Untuk kriteria 2 memiliki nilai bobot 2. Untuk karyawan 3 untuk kriteria 3 memiliki nilai bobot 4, dan untuk kriteria 4 memiliki nilai bobot 3. Nah, itu untuk karyawan 1. Dan setelah dijumlahkan memiliki hasil angka 11. Dan seterusnya dari karyawan 2 sampai 3. Kemudian penentuan nilai dan tipe preferensi. Kriteria pertama dengan nilai maksimal pada karyawan 1 dengan tipe preferensi 1. Dan karyawan-karyawan selanjutnya. Hasil akhir dari perhitungan yaitu berupa perankingan. Hasil perankingan adalah sebagai berikut. Tabel ini adalah hasil perankingan. Karyawan 2 dengan net flow 0,375. Karyawan 3 dengan net flow 0,125. Karyawan 1 dengan net flow minus 0,375. Yang berarti karyawan 2 ranking 1, karyawan 3 ranking 2, karyawan 1 ranking 3. Lalu implementasi antarmuka form penilaian untuk memasukkan nilai pada setiap kriteria yang telah ditentukan tadi. Di sini kita memasukkan nama karyawannya siapa, jabatannya apa, dan statusnya aktif atau tidak aktif. Aktif atau tidak aktif ini dilambangkan dengan lambang checklist. Kalau tidak aktif dilambangkan dengan lambang cakra. Lalu kita di sini selanjutnya kita memasukkan skor yang tadi telah kita tentukan, yang telah kita tadi perhitungkan. Karyawan pertama dengan jabatan logistik memiliki skor 0,3333, karyawan 2 memiliki skor 0,666, karyawan 3 memiliki skor minus 0,0666, karyawan 4 memiliki minus 0,333. Nah, berdasarkan indeks preferensinya dapat dihasilkan sebagai berikut. Pertama, karyawan pertama dengan 4 kriteria memiliki masing-masing nilai sebagai berikut. Nah, dari sini jadi kita mengetahui ranking dari setiap karyawan yang ada di tabel hasil perankingan tadi, yang berarti mereka direkomendasikan sebagai karyawan terbaik. Kesimpulannya, berarti telah dihasilkan aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik. Aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik ini bisa menjadi alternatif untuk memilih karyawan terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga menghasilkan rekomendasi berupa
perankingan karyawan. Yang kedua, nilai net flow dari perhitungan secara manual dengan perhitungan aplikasi menunjukkan hasil yang sama. Hal ini membuktikan bahwa metode ProMate dapat diimplementasikan ke dalam aplikasi dengan baik. Aplikasi sistem pendukung keputusan pemilihan karyawan terbaik pada tugas ini memiliki kelebihan, yaitu kriteria dapat ditambahkan atau dikurangi sesuai dengan kebutuhan user. Lalu, komentar dan saran kelemahan menurut saya. Pertama, pengembangan lebih lanjut aplikasi diharapkan mampu memiliki fitur pemilihan bentuk preferensi yang lain dalam metode ProMate. Kedua, pengembangan selanjutnya perlu ditambahkan metode sistem pendukung keputusan yang lain agar dapat dibandingkan hasilnya dan diuji kecocokannya supaya dapat mengetahui kelebihan dan kekurangan masing-masing metode dalam sistem pengambilan keputusan. Yang ketiga, mencoba dengan metode lain yang lebih sederhana namun hasilnya tetap sama untuk membandingkan agar meminimalisir kerumitan dari setiap tahap-tahapannya. Sekian penjelasan mengenai aplikasi sistem pendukung keputusan saya kali ini. Semoga dapat dipahami dan terima kasih.